Pemirsa, hingga kini korban tanah bergerak di Kecamatan Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah masih bertahan di tenda-tenda pengungsian termasuk puluhan anak yang ikut mengungsi. Anak-anak yang mengungsi mulai mengeluh mengalami masalah kesehatan. Bencana tak hanya merobohkan rumah dan memutus akses kehidupan, tetapi juga merenggut ruang bermain dan belajar anak-anak. Di balik deretan tenda pengungsian, ada cerita tentang mimpi yang tertunda dan harapan yang tetap menyala. Deretan tenda beratap oranye ini menjadi tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang ikut terdampak dari bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para relawan dan tenaga kesehatan terus berupaya menghadirkan ruang ramah anak, tempat di mana mereka bisa bermain, belajar, dan perlahan memulihkan diri. Anak-anak di pengungsian tak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga membutuhkan perhatian, perlindungan, dan juga psikososial agar tetap tumbuh dengan harapan. Waktu ada itu, adik lagi ngapain? Lagi tidur. Terus yang ngasih tahu tanah bergerak siapa? Mama. Begitu tidur, adik dibawa siapa ke sini? Mama. Dia apa? Digendong apa ke sini sendiri jalan kaki apa diantar Pak Lurah apa? Enggak. Mobil polisi ke sini. Keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi, hingga risiko trauma psikologis menjadi perhatian serius bagi anak-anak terdampak bencana tanah bergerak yang juga kelompok paling rentan di situasi darurat. Para relawan dan tenaga kesehatan terus berupaya menghadirkan ruang ramah anak, tempat di mana mereka bisa bermain, belajar, dan perlahan memulihkan diri. Dari Tegal, Jawa Tengah, Bambang Mujiono, Metro TV. Pemirsa, ribuan jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian di Desa Capar, Kabupaten Tegal dan menunggu kepastian dibangunnya hunian sementara oleh pemerintah pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bambang Mujiono langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Bambang, bahan kebutuhan pokok apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Baik, pemirsa sekalian, hingga saat ini memang ribuan pengungsi masih bertahan di tempat pengungsian. Hari ini persis 2 pekan mereka bertahan, namun demikian sebagian pengungsi mengaku sudah merasa jenuh dengan kondisi yang saat ini mereka hadapi di pengungsian. Mereka mengatakan bahwa kalau suplai makanan mereka mengaku cukup, tetapi ruang gerak kemudian cuaca ekstrim yang masih terjadi setiap hari itu mengganggu atau sudah mulai mengganggu kesehatan mereka. Sehingga banyak dari mereka yang sudah mengeluhkan sakit dan kemudian data terakhir mencatat sekitar 140 lebih gitu para pengungsi sudah memeriksakan diri ke kesehatannya. Kemudian selain itu juga dengan meningkatnya jumlah pengungsi, kondisi di tempat pengungsian secara otomatis bertambah, khususnya adalah pembuatan suplai makanan dapur umum. Selain itu, mereka juga berharap bahwa hunian sementara yang sebelumnya dijanjikan agar segera terrealisir. Sementara tadi baru saja selesai kunjungan dari anggota MPR dan DPR. Mereka melihat langsung lahan hunian dan saat itu juga atau saat saya berdiri saat ini sedang mengerjakan lahan yang sudah dijadikan tempat untuk hunian sementara. Tadi ada salah satu dari anggota Dewan, Agung Widiantoro itu mewanti-wanti, menitipkan bahwa selain melakukan renovasi atau pembangunan, relokasi tanah, Pak pemerintah dalam hal ini adalah pihak pemerintah daerah, ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pengungsi anak serta pendidikan anak. Sehingga tadi sempat tercetus bahwa itu kemudian akan masuk ke dalam prioritas, artinya bahwa di hunian sementara yang nantinya akan dibangun juga sarana fasilitas umum. Demikian sementara laporannya.
Bambang Mujiono, terima kasih atas laporan terkini Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.